Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to discuss the simulation of English test. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan akan muncul nanti. Nah, oleh karena itu kisi-kisi ini sangat penting ya untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini ada pembahasan tentang asking about personal identity. Nah, menanyakan identitas pribadi ya. Nah, di sini ada percakapan singkat antara A dan B. Nah, A bertanya, "Hello, what is your name?" Nah, yang artinya siapa namamu? Nah, untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan ini, nah karena ini menanyakan nama ya, yaitu name, maka kita cari jawaban yang mengandung kata name. Nah, kita cari satu persatu di sini. Nah, yang A, I am 9 years old. Nah, artinya saya berusia 9 tahun. Nah, ini tidak ada name-nya ya. Yang B, my name is John. Nah, ini ada name-nya ya. My name is John. Nama saya adalah John. Nah, kita cari dulu yang lain ya. Lihat dulu. Nah, C, I'm fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Dan yang D, good morning, selamat pagi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk melengkapi pertanyaan ini adalah yang B ya, yang B. My name is John. Nah, nama saya adalah John. Karena ini menanyakan nama, name, maka kita jawab lagi dengan name ya. My name is John atau I am John. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada percakapan singkat antara Irma dan Gina. Nah, di sini Irma bertanya, "How old are you, Gina?" Nah, ini menanyakan umur ya. Yang artinya berapakah umurmu, Gina, atau berapa usia kamu, Gina? Nah, untuk menjawab atau untuk melengkapi pertanyaan ini, nah kita cari ya jawaban yang mengandung kata old. Nah, karena ini menanyakan old ya, umur atau seberapa tua kamu. Nah, jadi kita cari jawaban yang mengandung kata old. Nah, kita cari di jawaban A, I'm 11 years old. Nah, ini ada kata old ya. Nah, sebelum kita pilih, kita cari dulu yang lain. Apakah tidak ada lagi kata yang mengandung old ya, jawaban yang mengandung old? Yang B, I am fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Yang C, nice to meet you too. Nah, senang juga bertemu denganmu. Nah, yang D, you're welcome, yang artinya sama-sama ya, tidak ada kata old. Nah, jadi kata atau jawaban yang tepat untuk melengkapi pertanyaan ini yaitu jawaban yang A ya, I'm 11 years old. Nah, berarti ini ya, saya berusia 11 tahun. Oke, next. Nah, kemudian di sini Irma ya bertanya lagi, what grade are you in, Gina? Nah, berarti ini menanyakan kelas ya. Kelas berapa kamu, Gina? What grade? Nah, ini sama ya, kita cari jawaban yang mengandung kata grade ya. Karena ini menanyakan grade ya, kelas. Jadi kita cari lagi jawaban yang mengandung kata grade. Nah, di sini ada jawaban A, I'm 21 years old. Nah, saya berusia 21 tahun. Yang B, I'm in the 5th grade. Nah, ini ada kata grade ya. Saya kelas 5. Nah, berarti ini sudah pasti jawabannya ya, karena
grade. Karena di jawaban yang lain tidak ada kata grade ya. Yang C, I'm a student, saya seorang siswa. Yang D, I'm fine, thanks, saya baik-baik saja. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, I'm in the 5th grade, saya kelas 5. Karena ini ada grade-nya ya, kata grade, jadi sesuai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan menanyakan kelas. Oke, next. Oke, kemudian nah di sini Irma menanyakan lagi ya, bertanya lagi, what is your hobby? Nah, ini menanyakan tentang hobi ya. What is your hobby? Nah, apa hobimu? Nah, kita cari lagi jawaban yang mengandung kata hobi ini ya. Nah, kita lihat di jawaban A, I am 21 years old. Nah, tidak ada. Yang B, I'm in the 5th grade. Nah, bukan ya. Yang C, I want to be a doctor. Oh, sorry. I want to be a teacher ya. Saya ingin menjadi guru. Yang D, nah ini my hobby is singing. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu hobi. My hobby is singing. Nah, karena menanyakan ini ya, hobi, yang ditanyakan adalah hobi, maka kita jawab dengan jawaban hobi lagi, tentang hobi ya. Oke, next. Oke, kemudian nah di sini Irma bertanya lagi, what do you want to be in the future? Nah, ini menanyakan tentang ini ya, semacam cita-cita. Nah, kamu ingin jadi apa nanti ya di masa depan? Nah, what do you want to be? Kamu ingin jadi apa? Nah, untuk menjawab ya, menjawab pertanyaan ini, kita cari jawaban yang mengandung kata to be ya, to be lagi. To be itu menjadi ya, untuk menjadi. Nah, kita lihat di jawaban yang A, I'm 21 years old. Nah, ini bukan ya. Nah, yang B, I'm in the 5th grade. Nah, bukan. Nah, yang C, I want to be a teacher. Nah, ini berarti ya, yang ada to be-nya. Kalau yang D bukan ya, I am fine, thanks. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, I want to be a teacher. Nah, saya ingin menjadi guru. Nah, berarti ini ya, ada to be-nya. Nah, ini jawaban yang tepat. Oke, next. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang describing the location ya, menggambarkan lokasi. Nah, menceritakan letak-letak suatu tempat ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Nah, di antaranya ada canteen yang artinya kantin, ada classroom yang artinya ruang kelas, ada computer room, ruang komputer, ada infirmary, nah ruang pengobatan ya, atau kalau di sekolah semacam UKS ya, UKS. Kemudian ada laboratory, nah laboratory yang artinya laboratorium ya. Nah, ada library, perpustakaan, ada principal's office, nah ruang kepala sekolah, ada teacher's office, ruang guru, dan school hall ya, aula sekolah. Nah, di sini ada contoh soal dengan seperti ini ya. Nah, perpustakaan in English is, nah berarti ini menanyakan arti dari sebuah kata ya, arti dari sebuah kata ini. Perpustakaan dalam bahasa Inggris adalah, nah berarti perpustakaan bahasa Inggrisnya itu apa? Nah, kita cari ya tadi, perpustakaan itu apa bahasa Inggrisnya. Nah, ini di sini ya ada kata perpustakaan. Nah, berarti perpustakaan itu bahasa Inggrisnya ini ya, yaitu library. Nah, kita lihat atau kita cari yang ada jawaban library. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu library yang artinya perpustakaan. Oke, next. Oke, nah kemudian kita juga akan membahas tentang sickness ya, yaitu penyakit. Nah, jenis-jenis penyakit atau macam-macam penyakit. Nah, di sini ada beberapa kosakata ya tentang nama-nama penyakit. Di antaranya ada toothache yang artinya sakit gigi. Kemudian ada earache yang artinya sakit telinga. Nah, ada headache, sakit kepala, ada backache, sakit punggung.
Kemudian ada stomach ache, sakit perut, ada fever, demam, ada cough ya, cough, batuk. Nah, jadi nanti juga ini harus dihafal ya kosakata tentang penyakit ini. Oke, nah di sini ada percakapan singkat antara John dan Jordi ya. Nah, di sini John bertanya, "What's the matter with you, Jordi?" Nah, ini berarti menanyakan ada masalah apa denganmu, Jordi? Nah, ini menanyakan suatu masalah ya. Nah, what's the matter with you? Ada masalah apa denganmu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita jawab dengan jawaban yang mengandung masalah ya, suatu masalah, atau mungkin kita sedang merasa sakit ya, atau dengan nama penyakit. Nah, di sini kita lihat ya, di jawaban A ada I have breakfast. Nah, yang artinya saya sarapan ya. Yang kedua, yang B ada pilihan I have toothache. Nah, yang artinya saya sakit gigi ya, atau saya menderita sakit gigi. Kalau yang C, I am 11 years old. Nah, artinya saya berusia 11 tahun. Kalau yang D, I live at Jalan Merpati 25. Nah, saya tinggal di Jalan Merpati 25. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk melengkapi ya, untuk menjawab pertanyaan ini yaitu jawaban yang B ya, yang B. I have toothache. Nah, saya sedang sakit gigi ya, atau saya menderita sakit gigi. Nah, berarti kalau ada pertanyaan what's the matter with you? Nah, kita jawab dengan menjawab nama penyakit ya, mengungkapkan rasa sakit atau nama penyakit seperti ini, seperti I have toothache. Nah, saya sedang sakit gigi. Oke, next. Nah, kemudian ada contoh soal seperti ini. If you get sick, you have to, titik-titik. Nah, yang artinya if itu jika ya. Jika kamu sakit, get sick itu sakit ya. Jadi menjadi sakit atau jika kamu sakit, kamu harus, have to itu harus ya artinya. Nah, berarti harus apa? Kita lihat di sini jawabannya. Nah, yang A, take medicine. Nah, yang artinya minum obat. Yang B, eat ice cream. Yang artinya makan es krim. Yang C, eat noodles. Yang artinya makan mie. Dan yang D, ada drink tea ya, yang artinya minum teh. Nah, berarti dari 4 pilihan jawaban ini, dan jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu minum obat, take medicine, yang artinya minum obat. Jadi jika kamu sakit, kamu harus minum obat ya, yaitu jawaban yang A ya, take medicine, artinya minum obat. Oke, kemudian di sini juga kita akan membahas tentang describing people ya, seperti yang sudah kita pelajari ya minggu-minggu kemarin. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata ya, kosakata tentang describing people, yaitu menggambarkan orang. Nah, diantaranya ada tall, tinggi, ada big, besar, ada thin, kurus, ada fat, gemuk, ada short, pendek, dan sebagainya. Nah, jadi nanti kosakata ini dicoba dihafal ya, dihafal untuk memudahkan kita menjawab ya, menjawab soal ujian. Nah, di sini ada contoh soal ya, ada contoh soal Wilma is tall but Mega is, yang artinya Wilma tinggi ya, tall itu tinggi, Wilma tinggi tapi, but itu tapi, Wilma tinggi tapi Mega, berarti ini menyatakan sebuah perbandingan ya, perbandingan. Berarti kalau Wilma tinggi berarti Mega itu pendek ya, pendek. Wilma is tall but Mega is, Wilma tinggi tapi Mega pendek ya, karena Wilma tinggi berarti ini dibandingkan ya, sebuah perbandingan, yaitu Mega berarti pendek ya.
Nah, kita cari pendek bahasa Inggrisnya apa tadi di sini. Nah, ini ada kata pendek ya. Nah, berarti pendek itu bahasa Inggrisnya adalah short. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah short ya untuk melengkapi pernyataan ini. Nah, kita cari jawaban yang mengandung kata short. Nah, di sini A ada fat, nah yang artinya gemuk. Ada B thin, artinya kurus. Yang C adalah short. Nah, C short. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, short, pendek. Karena kalau D ini besar ya, big artinya besar. Nah, karena yang dibandingkannya adalah tall, tinggi ya. Kata sebaliknya yaitu short, yaitu pendek ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini, yang C, short, pendek. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris untuk kelas 5 ya. Nah, jadi kisi-kisi ini sangat penting untuk dipelajari supaya nanti kita akan mudah ya untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang belum dipahami boleh ditonton lagi videonya ya, atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.